Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah, amma ba'. Pada kesempatan yang baik ini, insyaallah kita akan membahas surat Al-An'am ayat ke-5 hingga ayat ke-24. Surat Al-An'am disebut juga oleh para ulama sebagai surat At-Tauhid. Surat yang banyak membahas tentang keimanan. Menguatkan keimanan, meningkatkan keimanan. Salah satu yang akan menguatkan dan meningkatkan iman adalah tentang kekuasaan Allah, tentang kebesaran Allah yang banyak disebut di surat Al-An'am dengan ungkapan wa huwallah atau juga qul huwallazi, dialah Allah Subhanahu wa taala, katakanlah dialah Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-An'am ayat yang kelima masih berkaitan dengan ayat pertama hingga ayat yang keempat tentang bagaimana sikap orang-orang terhadap Al-Quran. Ada yang mengimaninya dengan sebaik-baiknya, namun ada pula yang mengingkari, yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan semua yang mendustakan Al-Quran, kelak mereka akan mendapati kebenaran-kebenaran tersebut, sehingga keingkaran mereka terhadap Al-Quran bukan karena kesalahan Al-Quran, tapi karena nafsu yang ada di dalam dada mereka. Allah juga memerintahkan untuk meningkatkan keimanan dalam bentuk memperhatikan. Alam yaro, tidakkah mereka memperhatikan? Kenapa Allah perintahkan untuk memperhatikan? Seseorang yang memperhatikan, yang mengamati, yang merenungkan ayat-ayat Allah, maka ia akan mendapatkan ketenangan. Ia akan mendapatkan kebaikan. Sehingga Allah perintahkan, jika masih ada yang mengingkari Al-Quran, maka perhatikan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Perhatikan pula semua yang Allah telah ceritakan di dalam Al-Quran. Kaum-kaum terdahulu, mereka diberikan oleh Allah kenikmatan. Hujan yang lebat turun kepada mereka, menyuburkan tanah-tanah mereka, kebun-kebun mereka. Namun karena mereka tidak mensyukuri karunia Allah, mereka tidak meyakini nikmat Allah Subhanahu wa taala, karenanya mereka akhirnya mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-7 mengingatkan pula bahwa sesungguhnya sudah cukup bukti-bukti tentang kebenaran Al-Quran. Sekiranya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sudah dalam bentuk tulisan. Walau nazzalna alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaidihim, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka. Karena kita tahu Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk lisan, dibacakan oleh Jibril, didengar oleh Nabi Muhammad SAW, dihafal, diingat, dan diajarkan makna-makna yang terkandungnya. Mungkin mereka tidak meyakini karena itu hanya bentuknya lisan. Karenanya Allah mengingatkan, kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran dahulu, bentuknya sudah dalam bentuk kertas seperti sekarang ini, lembaran-lembaran, tetap saja, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak akan beriman.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menyebut bagaimana yang mereka inginkan sekiranya diturunkan malaikat kepada kami semuanya, maka malaikat itulah yang tepat untuk menjadi utusan-utusan Allah kepada manusia. Mereka meminta jangan dari manusia nabi itu, jangan dari kalangan kita nabi itu, tapi mereka minta utusannya, utusan Allah, nabi Allah itu berasal dari malaikat-malaikat. Sehingga ada perbedaan. Malaikat tidak ada nafsu, malaikat tidak makan dan tidak minum. Tetapi Allah menginginkan nabi dari kalangan manusia agar kita mudah mencontoh, agar kita mudah meneladani. Karena tujuan nabi diutus adalah agar menjadi contoh, agar menjadi panutan dan teladan. Begitu ayat 8, Allah menggambarkan keinginan mereka. Namun Allah bantah keinginan orang yang ingkar, karena sesungguhnya keinginan itu tidak mungkin dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat ke-9, jika sekiranya kami jadikan Rasul tadi dari malaikat, maka kami akan wujudkan dalam bentuk laki-laki. Ini menunjukkan bahwa malaikat tidak berjenis kelamin. Namun karena permintaan mereka, jika itu dipenuhi oleh Allah, tetap saja laki-laki yang diwujudkan pun tidak diimani oleh orang-orang yang memang tidak mau meyakini Al-Quran. Padahal ya, dulu orang-orang Arab amat sangat membanggakan anak mereka laki-laki. Jika perempuan dahulu mereka ada yang mengubur hidup-hidup, sekiranya pun diutus oleh Allah dari kalangan malaikat, Allah jadikan itu laki-laki, na'udzubillah, subhanallah, ini hanya contoh saja, mereka pun tetap saja tidak akan beriman kepada Al-Quran. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, dahulu pun sekian banyak rasul, sekian banyak nabi yang Allah sudah utus. Penutupnya Nabi Muhammad SAW, tetap saja mereka malah mencemooh, mereka memperolok para nabi dengan bahasa yang sangat tidak layak, bahasa yang tidak etis, bahasa yang kurang sopan, tidak beradab kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ayat 11, ayat 12 hingga ayat ke-19. Inilah yang tadi kita sampaikan bahwa surat Al-An'am disebut dengan surat At-Tauhid. Salah satu ungkapan yang terbanyak di surat Al-An'am adalah Qul, katakanlah, dalam bentuk pertanyaan, tetapi jawabannya adalah kepastian. Pertanyaan tentang Allah, tentang maha agungnya Allah, tentang maha besarnya Allah, tentang maha kuasanya Allah. Dari ayat 11, Allah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa ilmu tafsir istifham, ya, pertanyaan tapi memang tidak membutuhkan jawaban, atau pertanyaan yang jawabannya pasti, bukan jawaban opsional. Jawabannya iya, jawabannya benar, jawabannya bala wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Benar ya Allah, kami menjadi saksi apa yang Engkau sampaikan di dalam Al-Quran. Sebelum Allah menyampaikan tentang bukti kepemilikannya yang ada di langit, yang ada di bumi, yang tinggal di tempat-tempat, yang berada di waktu malam, yang hidupnya di waktu siang hari, Allah memerintah Nabi Muhammad agar banyak melakukan perjalanan. Qul siru fil ardi. Perjalanan, ya, menelusuri bumi-bumi Allah agar kita mendapatkan pelajaran. Dalam perjalanan kita mendapatkan berbagai keadaan yang berbeda. Ada peristiwa, ada kejadian yang ditemui oleh seseorang dalam perjalanan. Perjalanan itu merupakan anugerah Allah
untuk kita mendapatkan banyak pengajaran. Apalagi perjalanannya menelusuri, ya bahasa sekarang adalah jejak-jejak sejarah. Napak tilas bagaimana kemuliaan para nabi, para sahabat, para tabi'in. Atau sebaliknya, kita bisa menelusuri tempat-tempat yang dahulu Allah Subhanahu wa taala berikan keagungan. Gua Ashabul Kahfi misalnya, ada sumur yang dahulu sahabat Utsman mewakafkannya untuk umat Islam. Sumur Ar-Rumat di belakang Masjid An-Nabawi dan sebagainya. Barulah Allah menyampaikan, "Qul liman ma fis samawati wal ard." Katakanlah, siapa yang memiliki semua yang ada di langit dan di bumi? Pertanyaan ini jawabannya sudah pasti, qulillah. Katakanlah hanya Allah. Katakanlah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya milik Allah, maka kataba ala nafsihi rahmah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada dirinya sifat kasih sayang. Semua yang Allah anugerahkan ini bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan, kesehatan, ya, pertemanan, kesempatan beribadah, anugerah harta untuk beribadah. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan hari-hari mulia, 10 hari bulan Dzulhijjah, yang puncaknya adalah Idul Adha, ibadah kurban. Insya Allah ini juga, ya, merupakan rahmat Allah untuk semuanya agar kita dapat menjalankan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah pula, siapa yang memiliki, yang hidup di malam hari, yang hidup di siang hari? Karena benar ada makhluk yang Allah, ya, tentukan mereka beraktivitas di malam hari. Ada pula yang aktivitasnya di siang hari. Ada hewan-hewan malam hari, ada makhluk-makhluk yang memang malam hari mereka beraktivitas. Namun ada pula makhluk yang beraktivitas di siang hari. Katakanlah pula, apakah selain Allah kita mencari penolong-penolong? Karena yang dapat menolong manusia dari semua kebutuhan lahiriahnya, kebutuhan fisiknya, bahkan kebutuhan rohaninya adalah benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Allah lah yang menganugerahkan kebutuhan makan, minum, sandang, pangan, papan kita. Demikian juga, ya, Allah tidak membutuhkan semua yang Allah anugerahkan kepada makhluk-makhluknya. Subhanallah. Semuanya milik Allah, namun untuk kebaikan makhluknya. Semuanya kepunyaan Allah, tapi untuk kebaikan kita, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengarahkan Nabi Muhammad SAW untuk selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Ya Allah, aku hanya diperintah untuk berserah diri kepadamu dan tidak sekali-kali untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun yang dikategorikan sebagai syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga arahkan Nabi Muhammad agar selalu, ya, ada kekhawatiran, agar kita semuanya ada al-khauf, khawatir, takut. Takut dengan apa? Takut dengan murka Allah, takut dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapapun yang dipalingkan dari azab Allah, dihindarkan dari azab Allah, itulah orang yang mendapatkan rahmatnya. Kata para ulama, ini kaidah kehidupan, bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Orang yang dihindarkan dari kesulitan, dari madarat, dari hukuman, itu adalah karena rahmat Allah. Demikian juga hamba yang diberikan kebaikan, yang diberikan, dianugerahkan nikmat, itu juga bentuk rahmatnya. Man yusraf anhu yawma idzin
faqad rahimah. Ya, mudah-mudahan kita dihindarkan dari kesulitan. Dihindarkan dari madarat di dunia dan kesulitan di yaumil qiyamah kelak, khususnya dari azab Allah. Dan itu tanda Allah menganugerahkan rahmatnya kepada kita semua. Jadi rahmat Allah bentuknya ada dua. Kenikmatan-kenikmatan, ya, kesempatan-kesempatan berbuat baik, kesehatan, kemudahan, beramal soleh. Namun rahmatnya juga kita dihindarkan dari penyakit, dihindarkan dari musibah, dari kesulitan, dihindarkan nantinya dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaidah berikutnya di ayat 17. Jika seseorang mendapatkan kesulitan, ditimpa oleh Allah bencana, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah. Demikian juga kalau mendapatkan kenikmatan, tidak ada yang dapat mencabutnya melainkan Allah. Mirip dengan kaidah ayat 16. Tapi ini lebih luas lagi. Bahwa jika Allah menghendaki apapun, tidak ada yang bisa menolaknya. Allah menghendaki terjadinya musibah, tidak ada yang dapat mencegahnya. Menghendaki turunnya nikmat, turunnya rahmat, tidak ada pula yang mampu menolaknya. Ini luar biasa. Semakin menguatkan tauhid kita, iman kita kepada Allah, bahwa semua yang terjadi adalah karena izin Allah, kehendak Allah, karena semuanya adalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaidahnya semua kita serahkan kepada Allah. Tentu kita memohon dan ikhtiar agar rahmat Allah dalam bentuk kebaikan-kebaikan, kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Atau juga kita dihindarkan dari kesulitan, musibah, bencana, baik di dunia maupun di yaumil qiyamah kelak. Itu pun atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dialah Allah di ayat 18 yang maha berkuasa atas semua hamba-hambanya. Namun dialah Allah yang maha bijaksana. Maha bijaksana Allah. Allah tunjukkan lebih banyak nikmatnya daripada ujiannya. Lebih besar anugerah rahmatnya daripada musibahnya atau ujiannya. Dan disitulah maha bijaksana Allah. Kebaikan-kebaikan Allah lipat gandakan. Kemaksiatan atau keburukan Allah balas yang setimpal. Namun Allah masih membuka peluang untuk bertobat, untuk memohon ampun, dan Allah maha pengampun. Itulah beberapa contoh dari ungkapan-ungkapan tauhid. Kul huwa, katakanlah. Wahuwa, dan dialah Allah. Jika ada ayat, ini kaidah dalam ilmu tafsir, jika ada ayat diawali dengan kul. Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbin nas. Itu bicara tauhid. Bicara keimanan. Bicara tentang keagungan Allah. Atau wahuwa. Wahuwallah. Huwallahu. Ya. Alladzi la ilaha illa huwa. Al-Maliku Al-Qudus. Bicara tentang keimanan. Tentang kemaha besaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 19. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Nabi Muhammad dengan pertanyaan kembali, Kul ayyu syai'in akbaru syahadah. Siapa ya Muhammad yang lebih kuat persaksiannya? Ini tentang yaumul qiyamah. Allah akan bersaksi atas manusia. Allah pula menjadikan para nabi saksi atas umat-umatnya. Nabi Muhammad saksi atas umatnya. Demikian juga kita dijadikan oleh Allah saksi atas sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Maka kenapa kita membutuhkan pertemanan yang baik, ya, teman yang soleh, sahabat yang taat? Karena nanti akan menjadi persaksian. Kalau mereka adalah ya bersaksi bahwa kita bersama dalam kebaikan, bersama ya mengaji, bersama beramal soleh, bersama meningkatkan iman, maka mereka nanti sahabat kita akan bersaksi. Subhanallah, alangkah indahnya jika teman-teman ngaji kita, teman-teman arisan kita, ya, sahabat-sahabat yang diikat dengan ikatan dinas, ya, ikatan kekeluargaan,
ikatan alumni, pertemanan, ikatan tugas, dan lain sebagainya. Mereka akan menjadi saksi kelak di hari kiamat. Dan saksi yang tertinggi kata Allah Subhanahu wa taala, qulillah, dialah Allah yang akan menjadi saksi. Kemudian yang kedua, Al-Qur'anlah yang akan menjadi saksi, karena Al-Qur'an sudah menjadi petunjuk. Karena Al-Quran sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti Al-Quran akan menjadi saksi pula bahwa kita adalah ahlul Quran. Kita adalah sahabat-sahabat Al-Quran. Kita adalah orang yang mendapatkan anugerah syafaat dari Al-Quran Al-Karim. Allah bertanya pula kepada Nabi Muhammad, apakah ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah ada Tuhan-Tuhan lain yang kamu sembah selain Allah? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, katakanlah, qul la asyhadu. Jika itu sesuatu yang bertentangan dengan Allah, dengan keimanan, Nabi Muhammad SAW tidak mau bersaksi. Namun kalau itu tentang kebaikan, kalau itu tentang hal-hal yang dijalankan oleh umatnya dari tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah, maka Nabi Muhammad akan menjadi saksi. Subhanallah. Kita tentu berharap teman-teman kita, keluarga kita, anak-anak kita, sahabat kita, semuanya akan menjadi saksi. Rasul akan menjadi saksi bahwa kita umatnya yang selalu berusaha menjalankan tuntunan Allah, tuntunan Rasul, dan pada puncaknya Allah pula bersaksi. Bagaimana caranya? Allah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mencatat, untuk merekod, untuk menyimpan. Semuanya tersimpan di dalam kitab yang apakah kitabnya Illiyin atau kitabnya adalah Sijin. Kita berharap kitab kita Illiyin, kitab-kitab yang memuat kebaikan-kebaikan, amal soleh yang dijalankan oleh kita semuanya. Persaksian ini, sebagian ulama memahami adalah persaksian di yaumil qiyamah kelak. Ketika Allah menjadi saksi, malaikat-malaikat menjadi saksi. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Di surat Ali Imran Allah juga mengingatkan bahwa nanti Allah akan bersaksi. Malaikat-malaikat yang bertugas akan bersaksi. Para nabi bersaksi. Ali Imran ayat 19. Dan kita bersaksi atas kebaikan saudara kita, keluarga kita, insya Allah. Ayat 20 berbicara tentang orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW, di mana mereka yang mendapatkan kitab, mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka. Tidak ada yang tidak kenal Nabi Muhammad SAW. Namun bukan itu yang dimaksud oleh Allah. Ada yang mengenal tapi tidak mau mencintai, tidak mau mengikuti. Kalau sekedar mengenal, kata Allah semuanya mengenal. Bahkan orang-orang sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, itu sudah mengenal bahwa nanti akan ada Nabi akhir zaman. Tanda-tandanya disebut. Namun kemudian mereka hanya mengenal. Tidak mengimani, tidak mengakui. Nah, kita selaku umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ingin mengenal. Mengenal pribadinya yang mulia, akhlaknya, keluarganya, ahli baitnya, istri-istrinya, anak-anaknya, sahabat-sahabatnya, kita kenal. Namun kita mengenal karena kita mencintai. Dan kita ingin menjadikan Nabi SAW adalah teladan kita di dunia. Dan nanti Nabi kita Muhammad SAW akan memberikan syafaat kepada kita semuanya kalau kita mengimani. Jadi tidak sekedar mengenal. Mengenal itu bagian dari cara kita untuk mengimani, mengikuti. Ya, kalau dalam pepatah disebutkan,
tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mungkin kita cinta kepada Nabi Muhammad tapi kita tidak mengenal? Kita baca sejarahnya, kisahnya, kita baca kemuliaannya, keagungannya, akhlaknya. Itulah berarti kita mengenal benar Nabi kita dan mencintai Nabi kita. Insya Allah Nabi kita akan pula memberikan pertolongannya kepada kita semuanya. Orang yang merugi adalah yang tidak beriman kepada Allah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih ayat 20, alladzina khasiru anfusahum. Yang merugi nanti ya adalah mereka yang tidak mau beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini menjadi ya tuntunan Allah. Allah menginginkan tidak hanya mengimani Allah, tapi mengimani Rasulnya dan mengimani kitabnya. Bahkan mengimani Rasul sama dengan mengimani Allah. May yuti'ir rasula faqad ata'allah. Orang yang ya mentaati Rasul, dia adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti mengimani Al-Qur'an pula mengimani Allah. Mengimani Rasul juga mengimani Allah. Surat An-Nisa ayat 80. Ya, karena Allah utus Nabi Muhammad, Allah turunkan juga Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad, maka mengimani Allah juga menuntut kita untuk mengimani Al-Qur'an, mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengimani malaikat yang menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat berikutnya, ayat 21. Wa man azlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Allah bertanya kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, apakah ada yang mengada-ngada? Apakah ada yang berbuat kebohongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika ada yang berbuat kebohongan atas nama Allah, itulah dikatakan oleh Allah seorang yang zalim, seorang yang berbuat zalim. Benar, kezaliman itu bermacam-macam. Berbuat yang tidak patut kepada manusia itu zalim. Berbuat yang tidak baik kepada sesama makhluk Allah itu juga zalim. Tapi ada zalim kepada Allah, zalim kepada Rasul, zalim kepada Allah, ya, mengadakan kebohongan, membuat kebohongan atas nama Allah. Allah perintahkan ini, padahal Allah tidak pernah memerintahkan. Allah mengatakan ini, padahal Allah tidak mengatakan. Atau dalam bahasa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dalam hadis Bukhari, siapa yang mengada-ngadakan, siapa yang mengatakan sesuatu yang bohong, tapi pakai nama Nabi, atas nama Allah, maka dia sudah menyiapkan tempatnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau sebaliknya mengharamkan yang memang dihalalkan? Ini haram, padahal Allah mengatakan halal. Ini haram, pada Rasul mengatakan halal. Namun kita mengatakan kata Allah haram, kata Rasul haram. Padahal ketika kita rujuk kepada Quran, rujuk kepada hadis, ternyata yang disampaikan tersebut adalah bukan yang disampaikan oleh Allah, disampaikan oleh Rasul. Berarti membuat kebohongan, ya, kepalsuan, tapi atas nama Allah. Ini azlamu, ya, sesuatu yang lebih besar, ya, hukuman atau dosanya berbuat zalim atas nama Allah, mengada-ngadakan atas nama Allah, ya, mengadakan kepalsuan atas nama Rasul, yaitu seseorang mengatakan kata Allah padahal Allah tidak pernah mengatakan itu, kata Rasul pada Rasul. Sehingga yang paling aman ketika kita tidak yakin, kita katakan menurut fulan, menurut ulama, atau kita katakan dalam riwayat, sehingga kita tidak termasuk, ya, menyampaikan kebohongan atas nama Allah, atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua, au kadzdzaba bi ayatih. Wa man azlamu ya Muhammad, siapa yang lebih zalim dari orang yang mendustakan ayat-ayat Allah.
Yang pertama tadi, membuat kebohongan atas nama Allah, ya, mengatakan sesuatu, ya, dan dinisbahkan kepada Allah, padahal Allah tidak pernah mengatakan itu. Yang kedua, mendustakan. Allah mengatakan A, tapi ia mengingkarinya. Allah perintahkan sholat, tapi ia tidak meyakininya. Allah perintahkan ibadah haji, tapi dia katakan tidak ada perintah haji di dalam Al-Quran misalnya. Itu juga termasuk, ya, yang dikategorikan oleh Allah, waman azlamu, ayat 21. Mereka disebut lebih zalim daripada berbuat, ya, sesuatu yang tidak terpuji kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, karena berarti dia berbuat tidak terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yaumul mahsyar di ayat 22. Semua manusia Allah ingatkan. Wa yauma nahsyuruhum. Ya, nahsyuruhum itulah yang kemudian kita kenal dengan yaumul mahsyar. Hari semua manusia dikumpulkan. Hasyara yahsyuru itu berhimpun, berkumpul. Tapi perhimpunannya perhimpunan agung, perhimpunan akbar. Semua manusia tanpa terkecuali akan dihimpun, akan dikumpulkan di padang yang amat sangat luas, namanya padang mahsyar. Ini istilah mahsyar dari ayat ini dan dari ayat-ayat yang lain. Bahasa Indonesianya adalah lapangan yang sangat luas, wallahu a'lam. Tapi kita tidak tahu karena itu bab gaib. Maka paling tepat kita katakan padang mahsyar. Padang perhimpunan, padang perkumpulan. Semuanya wajib, ya, hadir dalam pertemuan tersebut. Untuk apa? Allah ingin, ya, menyampaikan, ya, berbagai, ya, kitab-kitab manusia yang sudah tercatat. Manusia pula akan menerima dan sekian banyak proses lain yang akan dijalankan oleh manusia sampai pada akhirnya apakah dia selamat meniti sirat, jembatan menuju surga, atau ia, ya, celaka tidak sampai ke surga, berarti ia terjatuh dari jembatan tersebut, sirat, dan di bawahnya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ketika di padang mahsyar, maka Allah bertanya kepada mereka yang mempersekutukan Allah, yang berbuat syirik. Seperti juga di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, karena hadis qudsi, ana agna syuraka, akulah yang lebih kaya dari para sekutu-sekutu kalian, daripada yang kalian sembah selain aku. Maka kemudian Allah perintahkan yang, ya, menjadikan selainku Tuhan-Tuhan, ayo silakan minta tolong sama Tuhan-Tuhanmu. Diminta, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu semua manusia terdiam. Semua manusia tidak bisa menjawab karena mereka sudah binasa. Mereka tidak bisa menolong di yaumil qiyamah kelak. Hanya Allah yang maha kuasa menolong manusia. Maka Allah perintahkan, ayo silakan hadirkan dan minta tolong kepada mereka yang dahulu kalian sembah di dunia. Sekarang aina syurakaukumul ladzina kuntum taz'umun? Mana, ya, sekutu-sekutu yang kalian sembah? Mana sembahan-sembahan kalian dahulu yang kalian anggap memberikan kebaikan, manfaat, menghindari madarat dan sebagainya? Maka terdiamlah semua manusia dan barulah manusia mengakui maha kuasa, maha segala-galanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma lam takun fitnatuhum. Kemudian tidak ada jawaban. Mereka terdiam, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali perkataan yang keluar dari semuanya. Ya, apa yang mereka katakan? Wallahi Rabbina, demi Allah, ya Allah, demi Allah, ya Tuhan kami tidak mau lagi mempersekutukanmu. Kami tidak akan pernah lagi mempersekutukan. Tapi sayang, nasi sudah menjadi bubur, ya, dalam pepatah kita. Artinya tidak ada lagi kesempatan bertobat karena sudah hari kiamat. Tobat itu Allah berikan kesempatan selama ruh belum Allah cabut, selama matahari belum terbit dari sebelah barat. Kalau sudah, berarti berakhirlah pintu tobat Allah tutup. Inilah kesempatan, masih banyak, ya, sekian banyak waktu, kesempatan, media, sarana
untuk kita bertobat. Memperbanyak infak sedekah, sarana. Menambah sholat-sholat sunnah, sarana. Berzikir, mengingat Allah, membaca ayat-ayat Allah, mentadaburi, ngaji Al-Quran. Itu juga sarana kita mendapatkan ampunan Allah. Karena al-hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu insya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Padahal tidak ada manusia yang tidak bersalah. Maka memperbanyak amal soleh, memperbanyak ibadah, itu adalah kita mengerti cara mendapatkan ampunan Allah. Karena ampunan tanpa ada bukti nyata, perbuatan, amal solehnya, kebaikannya, tentu adalah taubat yang palsu di hadapan Allah. Maka permohonan ampun, taubat kita insya Allah kita buktikan dengan amal soleh, dengan ibadah, infak, sedekah, puasa sunnah, dan lain sebagainya, agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga kemudian menyampaikan di hari kiamat kelak, bahwa mereka yang berbohong terhadap Allah, sesungguhnya mereka berbohong kepada diri sendiri. Ketika di dunia mengatasnamakan Allah, berbohong atas nama Allah. Namun pada hakikatnya Allah tidak mungkin dibohongi, karena Allah Maha tahu. Maka Allah sebut, yang membohongiku, mereka itulah yang membohongi diri sendiri karena akibat kebohongannya. Ada dua makna kata para ulama. Yang pertama, karena Allah Maha mengetahui, maka tidak mungkin ada yang tidak diketahui oleh Allah. Bahkan yang di dalam hati, Allah pun Maha tahu. Atau yang kedua maknanya, bahwa mereka sesungguhnya ketika membohongi Allah, membohongi diri sendiri. Karena mereka di dalam hatinya juga tahu bahwa itu memang hanya kebohongan. Manusia yang berbohong terhadap Allah, mereka akan mengakui bahwa mereka bohong terhadap diri sendiri. Karena apa yang mereka sampaikan, mereka katakan, sesungguhnya itu tidak dikatakan, tidak difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jelas sekali di ayat 24 ini, wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan semuanya akan sia-sia, semuanya akan hilang dan sirna dari apa yang mereka perkatakan, bukan atas nama Allah yang benar, bukan atas nama Rasulullah SAW yang benar. Maka disinilah pelajaran yang sangat berharga kata para ulama, bagaimana yang tertinggi adalah menjaga diri agar kita terus-menerus beribadah, beramal soleh, dan menjalankan itu benar. Kita tahu rujukannya, kita tahu ilmunya, karena Allah perintahkan, karena Rasul perintahkan. Dan kita sekali-kali tidak mau mengatakan sesuatu yang Allah tidak katakan, yang Rasul tidak sampaikan, karena khawatir kita termasuk yang melakukan kebohongan atas nama Allah yang nilainya sangat besar dan semuanya akan mengakui di yaumil qiyamah kelak. Inilah akhir dari majelis tafsir pada hari ini, dari ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-24. 20 ayat, alhamdulillah kita tadaburi, dan kita yakin insya Allah ayat-ayat yang kita tadaburi, yang kita baca, yang kita kaji, ini adalah sarana ibadah kita. Inilah investasi amal kita. Pahala di sisi Allah, Allah sudah catat. Dan yakinlah kita membutuhkan banyak lagi amal kebaikan, pahala kebaikan. Karena dosa kita juga banyak. Karena kesalahan juga kerap kita lakukan. Maka inilah perimbangan. Agar tentu kita bukan dengan sengaja melakukan dosa. Tapi bagaimanapun manusia tempatnya salah dan lupa, khilaf dan sebagainya. Maka dengan amal soleh, dengan tadabur Al-Quran, ngaji ini insya Allah mengimbangi kesalahan dan dosa kita yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan insya Allah Al-Quran ini akan menjadi syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas kekhilafannya. Usikum wa nafsi bitaqallah.
Allahumma arhamna bil Quran, rahmati kami dengan Al-Quran ya Allah. Jadikan Al-Quran ini syafaat kami di yaumil qiyamah. Ya Allah, jadikan Al-Quran hujah kami, penolong dan pembebas kami dari neraka. Jadikan Al-Quran ini penenang kami ketika di dalam kubur. Jadikan Al-Quran sahabat kami ketika di dalam alam kubur. Menemani kami, memberikan kebaikan dan kenikmatan, pertolongan yang tiada terhingga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.